Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didia Nasrullah dari NIM 2020-269. Di sini saya akan mengerjakan UTS Piranti Cerdas dengan membuat tutorial sensor suhu. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan komponen yang digunakan dan apa saja yang terhubung. Oke, jadi inilah komponen yang digunakan, yaitu di sini terdapat sensor suhu. Lalu terdapat 3 lampu LED yang berwarna merah, kuning, hijau. Lalu ada breadboard. Lalu di sini terdapat ESP32 dan kabel data dan kabel untuk menghubungkan pada setiap komponen. Pertama-tama di sini terdapat breadboard yang memiliki port minus, plus, dan output. Untuk port plusnya itu di sini kabel warna merah. Kabel warna merah di sini terhubung pada 3V3. Lalu untuk minusnya itu di sini terhubung pada GND. Lalu untuk output di sini terhubung pada D13 kabel warna hitam. Lalu di sini terdapat 3 LED. 3 LED masing-masing terdapat resistor. Untuk resistor itu dimasukkan pada kaki LED yang panjang. Untuk kaki LED yang pendek itu dihubungkan pada GND. Yang LED merah itu dihubungkan pada GND melalui kabel warna coklat. Jadi untuk masing-masing LED itu membutuhkan port GND. Untuk LED kuning dan hijau itu mengambil GND dari kabel yang ada di LED warna merah. Lalu selanjutnya pada LED warna merah itu terdapat tambahan port yang sejajar dengan resistor. Port yang dihubungkan yaitu adalah untuk kabel warna merah itu, kabel biru itu port. Di sini kabel warna biru itu port D19 menyesuaikan dengan codingan. Lalu kabel LED kuning itu kabel orange D21 sesuaikan codingan, dan yang LED warna hijau itu LED hijau kabel abu-abu yaitu D18 menyesuaikan dengan codingan. Lalu berikutnya untuk mencoba yaitu menggunakan kabel data. Mungkin sekian penjelasan dari rangkaian komponen. Ya, sekian. Terima kasih. Kita lanjut ke codingan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai komponen yang digunakan dan rangkaiannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan. Jadi pada codingan ini di sini terdapat library WiFi untuk dihubungkan pada hotspot HP atau WiFi. Lalu ada HTTP client yang nantinya akan menyambungkan ke HTTP atau website, yaitu website ThinkSpeak. Lalu ada fluid sensor ya dari sensor suhu, lalu DHT yaitu sensor suhu dengan tipe DHT,
Lalu di sini ada DHT pin 13. DHT pin 13 ini sesuai dari rangkaian komponen yang sudah saya jelaskan tadi pada port D13. Lalu terdapat DHT type DHT13, yaitu jenis dari sensor suhunya. Lalu di sini terdapat memanggil dari isi dari library, yaitu DHT dengan nama variable DHT. Lalu terdapat parameter DHT pin dan DHT type. Lalu di sini terdapat 3 variable integer, yaitu ada LED hijau. LED hijau itu di sini bernilai 18 sesuai dari rangkaian port yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini LED merah yaitu 19 sesuai dengan rangkaian port komponen tadi. Dan LED kuning 21 sesuai dengan rangkaian port. Lalu di sini terdapat standar char, yaitu ada API key. Di sini nilai dari API key itu diambil dari API key yang ada di ThingSpeak, yaitu ini override API key current override, karena nanti akan menyampaikan notifikasi dari Arduino atau dari microcontroller menuju ke ThingSpeak atau API ini. Nanti akan muncul di field ini. Lalu terdapat variable channel ID. Channel ID diambil dari ID ThingSpeak ini. Lalu di sini terdapat SSID sama password, yaitu nama hotspot sama password hotspot. Lalu pada metode setup ini serial beacon-nya itu 9600. Di sini DHT beacon yaitu sensornya. Lalu pin mode LED hijau, LED merah, LED kuning berupa output semua. Lalu di sini memanggil Wi-Fi beacon dengan SSD dan password yang sudah diinisialisasi di atas ini. Lalu di sini terdapat file 100 dari Wi-Fi dengan delay 1000 atau 1 detik. Lalu di sini dapat variable integer sama float. Integer i sama float jumlah temp. Jumlah temp ini nantinya akan digunakan untuk menambahkan jumlah temperatur sebanyak 5 kali sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu setiap temperatur itu memakan waktu atau memberikan notifikasi selama 3 detik. Nah, itu membutuhkan 5 notifikasi jadi 15 detik. Lalu pada metode loop ini delay-nya itu selama 3 detik yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini terdapat temperatur, DHT read temperatur untuk membaca temperaturnya sendiri. Lalu ada if ini berfungsi untuk memberikan notifikasi pada temperatur atau apakah sensor bekerja atau tidak. Lalu di sini ya serial print temperatur, menampilkan temperatur dan suhu berdasarkan Celsius. Lalu di sini terdapat if else. Jadi if else ini sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu temperatur kurang dari 26, jadi suhu rendah. Suhu rendah ini, jika suhu rendah maka LED hijau akan hidup. Lalu selanjutnya lebih dari sama dengan 26,
sampai dengan kurang dari 35, yaitu suhu sedang, LED kuning akan hidup. Lalu lain selanjutnya itu ada suhu tinggi. Suhu tinggi itu jika lebih dari 35, maka LED merah akan hidup. Lalu di sini ada jumlah temperatur. Nah, ini variabel temperatur ini yang sudah diinisialisasikan di atas atau udah deskripsikan dengan float jumlah temp. Nah, jumlah temp ini akan mengambil dari temperatur yang berjalan selama 3 detik selama dengan 5 pemberitahuan. Jadi pemberitahuan temperatur itu 3 detik sekali. Jadi selama mengambil 5 pemberitahuan jadi 15 detik. Nanti akan ditambahkan hingga 5 pemberitahuan temperatur, lalu akan di print. Selanjutnya di sini terdapat string URL. Nah, untuk URL di sini tuh diambil dari API ThingSpeak di sini. Nah, di sini berupa write channel feed. Mengapa write? Ya, karena kami ingin mengambil atau menuliskan output dari Arduino ini kepada ThingSpeak ini. Selanjutnya di sini terdapat URL plus sama dengan API key. API key itu yang sudah saya jelaskan tadi, yang diambil dari ThingSpeak itu. Lalu ada field 1. Nah, field 1 ini yaitu perintah untuk mengisikan pada field 1, yaitu diisikan string lalu memanggil temperatur. Jadi nanti itu pada field 1 pada ThingSpeak ini akan menampilkan temperatur. Selanjutnya ada float average. Nah, float average akan digunakan untuk field 2 ini untuk menampilkan rata-rata dari setiap 15 detik atau 5 kali pemberitahuan temperatur, yaitu terdapat if i sama dengan 4. Nah, ini di sini i sama dengan 4, yaitu i mulai dari 0 jadi sebanyak 5 kali. Lalu menampilkan suhu rata-rata average. Nah, di sini average itu dibagi 5. Dibagi 5 karena yang diambil itu yang di-averagekan itu dari 5 pemberitahuan temperatur. Lalu ya di print average lalu URL. Nah, di sini akan ditampilkan pada ThingSpeak ini pada field 2 average temperature. Lalu di sini ya i sama dengan 0, jumlah temperatur sama dengan 0. Yes, i plus plus. Di sini ya dengan cara memprintkan dari ini untuk hasil dari average. Lalu di sini terdapat HTTP client, HTTP dengan variabel nama HTTP, lalu HTTP backend. Ini digunakan untuk membuka HTTP dari URL ThingSpeak. Lalu ada indikator HTTP code, http.post, yaitu menampilkan seperti notifikasi. Jadi menampilkan itu berupa angka. Jika
angka DTP-nya itu 200 itu, jadi program itu pada DTP yang terhubung itu berjalan dengan lancar. Lalu ada DTP-N untuk mengakhiri. Nah, di sini DTP code itu akan dituliskan pada serial monitor sebagai tanda apakah sudah terhubung atau belum. Mungkin sekian penjelasan codingan untuk sensor suhu ini. Di sini selanjutnya saya akan melakukan upload dan menjelaskan apa yang terjadi pada komponennya. Oke, di sini saya akan melakukan upload. Sebelum itu kita pastikan di sini SSID dan password Wi-Fi-nya itu udah benar. Oke, di sini saya akan menghidupkan hotspot terlebih dahulu. Selanjutnya saya upload. Oke, saya akan sambil memvideokan apa yang terjadi pada komponen. Di sini komponen masih, lampu ketiganya ini masih mati semua, dan untuk uploadnya itu di sini masih connecting to Wi-Fi, jadi masih belum connect to Wi-Fi. Di sini pada komponennya kita perlu restart untuk menghubungkan ulang pada Wi-Fi atau password. Nah, di sini statusnya udah connected to Wi-Fi. Maka di sini lampunya akan hidup. Di sini yang hidup itu lampu warna kuning. Nah, yang hidup lampu warna kuning karena di sini suhu dari temperatur 26,70 derajat Celcius dan suhunya itu suhu sedang. Seperti itu komponennya. Nah, pada output serial monitor ini, di sini tuh menampilkan selama 5 kali, menampilkan pemberitahuan suhu selama 5 kali. Jika selama 5 kali, maka akan otomatis dihitung rata-rata temperatur. Nah, di sini masih 3, di sini 4. Nah, lalu average suhu rata-rata 26, di sini sampai 4 karena dimulai dari 0. Nah, di sini suhunya itu masih tetap karena di sini pada ruangan saya itu suhunya itu stabil ya. Mungkin sekian untuk serial monitor. Kita lanjut ke ThinkSpeak. Nah, pada ThinkSpeak-nya itu coba kita refresh. Oke. Pada ThinkSpeak-nya itu di sini tuh suhunya sama tadi 26,70 atau 26,7. Stabil suhunya, tidak berubah. Nah, untuk rata-ratanya itu ya diambil berhasil 26,7. Hasilnya itu 26,7 untuk rata-ratanya. Apakah rata-ratanya sama dengan yang ada di serial monitor? Kita lihat. Untuk suhunya tadi 26,7 sama, masih tetap suhu sedang. Nah, ini average suhu rata-rata 26,7 sama. Jadi sudah
API dari ThingSpeak ini sudah menangkap informasi dari microcontroller dan juga Arduino dengan tepat. Oke, selanjutnya saya di sini sudah berada pada ruangan yang dingin dan di sini temperaturnya terbaca 23, lalu didapat dengan suhu rata-rata 23,56, dan di sini tuh eh, untuk komponennya itu lampu warna hijau menyala yang artinya suhu rendah, dan pada serial monitor sudah terdapat notifikasi yaitu suhu rendah. Lalu kita lihat pada ThingSpeak-nya. Nah, pada ThingSpeak-nya ini berjalan dan mendapatkan suhu sebesar 23 yang artinya suhu rendah. Lalu pada average temperaturnya itu di sini didapat suhu 23, suhu rata-ratanya. Mungkin itu untuk yang pengetesan suhu rendah. Oke, selanjutnya di sini saya mau melakukan pengetesan pada suhu yang tinggi. Nah, di sini pada serial monitor sudah menampilkan temperatur yaitu 40,60 derajat Celcius dan dengan suhu rata-rata 40,60. Lalu di sini saya akan menampilkan pada komponennya. Nah, pada komponennya itu di sini lampu LED warna merah itu sudah menyala yang artinya suhu itu tinggi. Di sini saya untuk suhu tingginya itu dengan bantuan laptop teman saya pada exhaust-nya. Lalu untuk ThingSpeak-nya itu, nah di sini sudah tercatat setiap 3 detik sekali pada temperatur ada 41 derajat, lalu 40,6 dan lainnya. Lalu pada average temperatur di sini mendapatkan rata-rata sebanyak 41 derajat. Mungkin sekian dari percobaan antara ketiga suhu tersebut. Mungkin sekian penjelasan mengenai pengerjaan UTS tentang sensor suhu ruangan menggunakan sensor DHT11. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.